apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Petugas gabungan Kota Makassar razia tempat hiburan malam, hasil tes urin 3 orang positif narkoba. Puluhan anggota geng motor ditangkap polisi setelah melakukan sejumlah rangkaian teror penyerangan dengan anak panah. Lomba perahu ketinting digelar di Menralo Beach, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Sejumlah tempat hiburan malam di Kota Makassar dirazia oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi dan petugas gabungan. 3 pengunjung yang diamankan karena hasil tes urin positif mengandung narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi dan petugas gabungan dari TNI, Polri, serta pemerintah Sulsel menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Makassar. Razia terhadap pengunjung tempat hiburan malam ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan peredaran serta penggunaan narkoba. Satu persatu pengunjung dan pekerja diperiksa, baik pemeriksaan badan hingga barang bawaan. Salah satu pengunjung sempat menolak saat dilakukan pemeriksaan urin. Dari 13 lokasi razia, 3 pengunjung diamankan karena dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes. Jadi ada sebanyak 13 tempat hiburan yang kita lakukan pemeriksaan tadi, kemudian kita mendapatkan 3 orang yang dari hasil urin ya dinyatakan positif. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut nanti di kantor BNNP. BNN Provinsi Sulsel rencananya akan rutin menggelar razia serupa untuk meminimalisir peredaran narkoba. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. 3 pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap kepolisian sektor Talos setelah membuat laporan karena mengaku menjadi korban pembegalan motor. Laporan palsu tersebut dibuat saat akan mengkonsumsi narkoba. Andrian, Haidir, dan Reza ditangkap unit Reskrim Polsek Talo, Kota Makassar, usai membuat laporan palsu tentang aksi begal yang mereka alaminya. Peristiwa ini bermula ketika ketiganya hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Reza kemudian meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Adrian untuk mengambil sabu yang sudah dipesan secara online. Setelah ditunggu lama, Reza tak kunjung datang. Andrian pun panik karena motor milik temannya tak kunjung kembali. Kemudian, Andrian dan Haidir menyusun skenario untuk melapor polisi jika mereka menjadi korban begal motor oleh 8 orang tak dikenal di Jalan Teuku Umar. Sementara, Reza yang meminjam motor tak kunjung datang ternyata kabur. Dirinya takut karena merasa diikuti polisi saat mengambil narkoba. Lelaki Adrian, lelaki Haidir, dan lelaki Reza Kalajengking sama-sama menikmati sabu, berteman. Namun setelah itu kan merasa tidak cukup sabunya, akhirnya si Reza ini meminjam motornya si Adrian untuk kembali mengambil tempelan sabu temannya. Namun berselang 3 jam menunggu tidak datang, akhirnya paniklah si Andrian ini dengan Haidir, sehingga dia menyusun skenario untuk melapor ke Polsek karena takut jangan sampai motor itu hilang dan disuruh ganti sama pemiliknya. Selain dijerat dengan membuat laporan palsu dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara, kini ketiganya juga diperiksa polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Puluhan anggota geng motor ditangkap polisi setelah melakukan sejumlah rangkaian teror penyerangan dengan anak panah di sejumlah lokasi berbeda di Kota Makassar. Motif teror adalah adu kekuatan antar geng. Puluhan anggota geng motor ini melakukan konvoi di Jalan Raya Kota Makassar. Mereka beriringan sambil memegang senjata tajam dan anak panah. Tak lama kemudian, geng motor ini pun melakukan penyerangan di pemukiman warga, hingga warga yang sedang berkumpul bubar berlarian.
Bermodal CCTV, tim Resmob Polsek Rapocini langsung melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi identitas pelaku. Polisi pun akhirnya meringkus 24 kelompok geng motor yang diketahui bernama Warung Capa di Jalan Sukaria Dalam di Kecamatan Rapocini. Dari hasil penangkapan ini, polisi menyita barang bukti sejumlah anak panah lengkap dengan ketapelnya, senjata tajam jenis pedang, serta 1 unit sepeda motor. Polisi juga menyita sebuah mobil yang digunakan untuk menyimpan senjata tajam dan anak panah tersebut. Motif mereka menebar teror penyerangan ke sejumlah lokasi di Kota Makassar tak lain adalah untuk eksistensi dan adu kekuatan dengan geng motor lainnya. Jadi motifnya rekan-rekan sekalian ini adu kekuatan antar geng motor. Bukan geng motor ada beberapa, nah mereka saling menunjukkan kekuatan di beberapa wilayah yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, tersangka utama ini kita temukan ada 1 samurai dengan 1 alat dua samurai ya, cuma ini bikin sendiri. Lalu ada beberapa panah busur juga yang kita temukan di 1 kendaraan ya. Nah, sendiri kendaraannya ternyata ditemukan alat-alat ini. Sisanya yang 18 orang ini adalah kelompok geng motor yang memang cenderung untuk melakukan tawuran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para anggota kelompok geng motor ini terancam pidana yang beragam sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sementara 1 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka utama dan dijerat dengan Undang-Undang Darurat atas kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang karyawan swasta di Kota Makassar ditangkap polisi karena mencuri uang di tempatnya bekerja. Uang curian dari membobol brankas digunakan untuk biaya persalinan istri dan membeli tanah. Pengejaran terhadap pelaku pembobol brankas oleh tim Jatlanras Polrestabes Makassar akhirnya membuahkan hasil. Pelaku yang diketahui bernama Andi Yahyadin yang nekat mencuri uang milik perusahaannya sendiri ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Istri pelaku yang melihat suaminya ditangkap langsung menangis, bahkan berusaha untuk mempertahankan suaminya agar tidak dibawa polisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, aksi nekat pelaku ini memanfaatkan situasi kantor yang sedang sepi untuk mengambil kunci lalu membuka brankas. Pelaku pun dengan mudah membawa kabur uang tunai sebanyak 100 juta rupiah. Dari 100 juta rupiah, polisi menyita sisa uang 12 juta rupiah serta 2 unit telepon genggam. Sementara sebagian besar uang hasil kejahatan sudah digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pembelian tanah kafling, biaya persalinan istri, serta kebutuhan hidup sehari-hari. Dari hasil interogasi dan apa yang kita dapatkan di lokasi penangkapan, kita mendapatkan sisa uang kurang lebih 12 juta, kemudian ada handphone. Kemudian sisanya yang lain dipakai untuk DP tanah kapling, kemudian ada yang diserahkan ke orang tua dan ada yang dipakai untuk biaya persalinan istri serta biaya hidup sehari-hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif polisi. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.